Disclaimer, kali ini video Amca Trivia ditujukan bagi yang berumur 9 tahun ke atas dan tonton sampai habis ya. Ahlan teman-teman, kembali lagi bersama Bang Nizar di Amca Trivia. Teman-teman, kali ini Bang Nizar akan membacakan suatu hadis yang sangat panjang. Yang ini yang ditampilkan oleh Kak Sigit, dan Bang Nizar akan potong di akhirnya. An Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala summa yudrabu bimitraqatin min hadidin dorbatan baina udhunaihi fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa tsaqalaini. Kemudian dia dipukul dengan palu besar yang terbuat dari besi di antara kedua telinganya sehingga mengeluarkan suara teriakan yang dapat didengar oleh yang ada di sekitarnya kecuali oleh dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Hadis riwayat Bukhari. Di sini hadis ini menceritakan tentang siksa kubur itu bisa loh didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Nanti Bang Nizar akan bacakan hikmahnya. Kenapa sih siksa kubur dapat didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia? Dan sebelum masuk ke pembahasan hikmahnya, kita akan lihat dulu, tonton reaksi video yang akan membuat merinding. Nah, silahkan ya disimak. Di sini Bang Nizar akan mereaksi video The Graveyard Experiment Bird Freaks Out. Nanti kalian bisa tonton fullnya di deskripsi di bawah ya. Just not entering the cemetery. Nah, terlihat di sini YouTuber ini masuk ke pemakaman dengan membawa seekor burung peliharaannya. Yang tadinya dia terlihat happy, dia terlihat bahagia. Kemudian kita lihat berikutnya. Ya, bisa dilihat ya, burungnya masih terlihat happy, terlihat bahagia. Kemudian mulai berubah tuh perilaku burungnya. Open up scene. Oh, by the way, he looks up and down. Yeah, Look, his eyes are. exactly. Her behavior just changed. Now she's not. Now she ain't so funny anymore. Ya, dan YouTuber ini juga paham. Tiba-tiba burungnya berubah perilakunya. Yang tadinya happy, sekarang tidak lagi. She's looking all around. I'm getting creeped out right now. She's looking down. She looks weird. Watch out for the grave. Yeah, she was having fun earlier. Now she's uncomfortable. How? Ya, dia tadinya happy, sekarang sudah mulai masuk ke pemakaman. Kemudian dia mulai nggak nyaman. How tight is the grip on your hand? Very. Does she have a tight grip? Nah, ini diperlihatkan sebelum masuk ke pemakaman, burungnya terlihat happy dan berubah perilakunya ketika masuk pemakaman. Yeah, she is looking now. Screams. She's looking down. Subhanallah.
Allahu Akbar. Is that what you hear? Oh, she's getting scared. Oh, here. Dan sepertinya dia ketakutan ya. Alright, we're leaving and she is ready to leave. Go ahead. Look at her. She wants to go in the car, dude. She's gone, bro. She outie. She is outie. Take me Now she's home. happy. Take me home. She's. Yeah, you want to leave. You want to live? Yes, baby. Ya, itu ya. Merinding nih Bang Nizar. Gimana teman-teman? Merinding juga nggak? Nanti bisa komen ya di kolom komentar. Nah, itu gambaran dari burung kakak tua yang diajak oleh pemiliknya ke pemakaman. Dan di situ terlihat burung yang tadinya bahagia, happy, so fun, kemudian berubah menjadi uncomfortable. Jadi tidak nyaman, apalagi ketika dibawa masuk ke pemakaman yang di situ banyak dari orang kafir. Oke, dan ada hikmahnya teman-teman. Kenapa Allah tidak menampakkan azab kubur didengar oleh jin dan manusia? Di antara hikmahnya, Bang Nizar akan sebutkan dari artikel muslim.or.id yang mana nanti akan Bang Nizar cantumkan linknya di deskripsi. Yang pertama, yaitu hal ini untuk menutupi aib si mayit dan keluarga si mayit. Jika semasa hidupnya si mayit terlihat soleh atau secara kedudukan tampak orang soleh, namun ternyata manusia tersebut mengetahui bahwa dia diazab dalam kuburnya, tentu ini akan membuka aib si mayit tersebut. Nah, makanya Allah tutupi sehingga tidak didengar siksaan kubur oleh manusia dan jin. Kemudian yang kedua, jika azab kubur tersebut dinampakkan, maka tidak ada yang berani untuk memakamkan saudaranya yang meninggal dunia. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, laula an la tadafanu la da'autu allaha ayusmi'akum min azabil qabri. Seandainya kalau bukan karena kalian saling memakamkan, maka aku ingin berdoa kepada Allah untuk memperdengarkan kepada kalian azab kubur yang aku dengar. Dan kemudian yang ketiga, yang terakhir, sebagai ujian keimanan bagi manusia untuk beriman kepada hal yang gaib. Demikian sedikit penjelasan dari hikmah mengapa Allah tidak menampakkan azab kubur, tidak memperdengarkan kepada jin dan manusia. Jadi, yuk kita sama-sama meminta doa kepada Allah agar dijauhkan dari azab kubur dan bisa mendapatkan nikmat kubur, karena ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita meyakini bahwasanya ada nikmat kubur dan siksa kubur. Barakallahu fikum. Teman-teman semua, terkait siksa kubur yang bisa didengar oleh hewan, itu merupakan sesuatu yang benar ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan nomor 1338 disebutkan di sana, seorang mayat itu kalau disiksa akan dipukul di antara dua telinganya sehingga dia yasihu sayhatan, dia akan mengeluarkan suara jeritan yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali ats-tsaqalain, jin dan manusia. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim di nomor 2868, Nabi SAW pernah mengatakan, laula alla tadafanu, seandainya kalian itu tidak saling menguburkan, ya, lada autullah, aku akan berdoa kepada Allah an yusmi'akum min adzabil qabri, agar memperdengarkan kepada kalian sebagian dari azab kubur. Ya. Jadi azab kubur itu benar adanya dan didengar oleh hewan-hewan. Bahkan di Fatwa Kubro Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di juz 3 halaman 499 dan 500,
Di sana disebutkan beberapa kisah bahwasanya Syekhul Islam meriwayatkan kisah-kisah beberapa orang punya adat kalau kudanya itu punya penyakit di perutnya, ada penyakit di jalur pencernaannya mungkin, maka kuda itu dibawa di kuburan seorang Syiah Rafidhah atau di dalam kuburan seorang Nasrani atau Yahudi atau orang-orang yang sesat lainnya, ya, selama itu bukan para nabi dan orang-orang soleh, dibawa ke kuburan orang-orang yang seperti tadi, orang Yahudi, Nasrani, Syiah Rafidhah dan lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar kuda itu mendengar siksa kuburnya dan agar penyakit yang ada di pencernaannya itu bisa keluar karena dia saking takutnya. Jadi ini adalah beberapa bukti yang menyatakan bahwasanya hewan-hewan itu mendengar siksa kubur. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya teman-teman, kita harus mengimani bahwa siksa kubur itu benar adanya dan ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kita juga harus meyakini benarnya sabda Nabi yang menyebutkan bahwa hewan bisa mendengar suara siksa kubur. Wallahu a'lam. Terkait ekspresi gelisah dan takut burung ini, apakah menjadi tanda kalau ia mendengar azab kubur? Maka kita belum bisa memastikannya. Namun kita yakin bahwa burung itu termasuk hewan yang masuk dalam keumuman hadis Nabi bahwa ia bisa mendengar suara siksa kubur.